Salam jumpa kembali dalam acara Bintang Bersinar Terus dengan judul Campur Tangan Allah dan Pemeliharaannya. Bersama saya Juli dan saya Lydia yang akan menemani Bu Juli dalam acara Bersinar Terus yang disiarkan melalui YouTube Tirta Media. Mari kita mulai. Dalam acara Bersinar Terus yang disiarkan melalui YouTube Tirta Media, mari kita mulai. Bu Juli, banyak orang bertanya, apakah Allah turut campur tangan dalam hidup kita, memelihara kita? Ya, Allah turut campur tangan di dalam segala persoalan kita. Allah mengatur dan merancang kejadian-kejadian tertentu dalam hidup kita. Ia mengatur setiap peristiwa kehidupan kita. Pemeliharaan Allah dalam hidup kita, baik saat kita sakit ataupun dalam menghadapi penderitaan, kekecewaan ataupun kepedihan, menyatakan bahwa ada campur tangan Allah dalam segala persoalan kita. Bagaimana bila persoalan-persoalan buruk menimpa kita? Apakah Tuhan turut campur tangan juga, Bu Juli? Ya, pemeliharaan Allah dalam hidup kita, baik saat sakit ataupun dalam menghadapi penderitaan, kekecewaan ataupun kepedihan, menyatakan bahwa ada campur tangan Allah dalam segala persoalan kita, termasuk yang buruk juga. Memang kita mengira bahwa hanya hal-hal yang baik saja yang dari Allah, tetapi tidak yang buruk. Padahal Allah mengatur dan merancang kejadian-kejadian tertentu dalam hidup kita dan ikut campur dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ia selalu memelihara kita. Dia membimbing dan mengatur segala peristiwa, keadaan, dan mengarahkan segala sesuatu kepada tujuan yang ditetapkan untuk kemuliaan dan kebaikan kita. Bukankah seringkali kita tidak mau mengakui bahwa kejadian yang buruk pun bisa terjadi dalam campur tangan Allah? Ya, semua orang mengalami hal yang baik maupun yang buruk. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita mempunyai keyakinan bahwa apapun yang kita alami berada di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa, yang dengan hikmat dan kasih-Nya memiliki makna dan tujuan di dalam rencana Allah bagi kita. Ia membawa kita mengalami hal ini hanyalah demi kemuliaannya dan kebaikan kita. Ya, saya beri kesaksian sedikit. Saya mengalami saat suami sudah tidak berada di samping saya. Saat suami dipanggil Tuhan tahun 2021 yang lalu, saya mengalami hal yang buruk. Saya terkena penyakit kanker di tahun 2022 dan harus menjalani operasi. Tapi sungguh ajaib saya masih hidup hingga saat ini. Seperti kesaksian yang saya berikan dalam program Kasih dan Kuasanya di YouTube Tirta Media. Ya, campur tangan Tuhan dalam pemeliharaannya sungguh nyata dalam hidup saya, dan saya yakin Allah mempunyai maksud yang saya tidak mengerti sebelumnya dan tidak terlintas sama sekali dalam pikiran saya bahwa saya yang sudah lansia ini bisa berada di depan para pendengar Tirta Media, dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam pelayanan dan juga waktu yang masih Tuhan berikan pada saya. Campur tangan Allah dan rencananya dalam hidup kita memang sungguh luar biasa dan tidak terselami. Ya, banyak orang tidak mau melihat akan kenyataan bahwa Allah turut campur tangan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Mereka beranggapan bahwa mereka sendiri yang mengatur dirinya sendiri dan terjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Ya, memang benar.
banyak yang tidak percaya akan campur tangan Allah dalam hidup mereka. Dan beranggapan bahwa mereka lah yang mengatur hidupnya sendiri dan menjadi Tuhan atas kehidupannya sendiri. Padahal kalau kita baca dalam firman-Nya, segala sesuatu ada hanya karena tindakan pemeliharaan Allah. Ia memberi hidup atas segala sesuatu. Seperti dikatakan di Mazmur 147 ayat 8-9, dikatakan Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput-rumput, yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ya, entah kita mengakui atau tidak, tetapi pada kenyataannya Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 25 dan 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Jadi setiap nafas yang kita hirup adalah pemberian Allah. Dia terus-menerus memelihara kita sehingga kita masih hidup hingga saat ini. Entah kita sedang mengalami sakit atau kesusahan, Dia tetap memelihara kita. Meskipun kita sering tidak mengerti jalan-jalan Allah, tetapi Ia bekerja dalam kemahakuasaannya di dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk kebaikan kita. Bukankah kita sering mengalami campur tangan Allah dalam peristiwa yang sering kita alami, yang terjadi sehari-hari? Kita terhindar dari mara bahaya. Dan saya pernah mengalaminya ketika sedang berada sendirian di rumah. Terjadi korsleting di kabel yang saya tancapkan ke listrik gitu, sehingga keluar api yang cukup besar. Lalu saya panik ya, saya tidak berani mematikan aliran listrik di knopnya itu, takut kalau tubuh saya saat saya menekan knop itu apinya mengalir ke dalam tubuh saya gitu. Maksudnya aliran listriknya, ya, saya takut jadinya kan kalau itu bisa kestrom gitu. Jadi saya memohon Tuhan menolong saya, dan saya memberanikan diri menekan knopnya apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan dan syukurlah Tuhan menolong saya tanpa terjadi musibah yang tidak diinginkan. Ya, kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan ada turut campur tangan. Seperti juga terjadi dengan seorang teman saya. Ia begitu bersyukur kepada Tuhan ketika mengetahui bahwa ia tidak berada dalam pesawat yang di-cancel baginya. Pesawat yang semestinya akan membawanya ke luar negeri ternyata mengalami musibah. Padahal waktu diberitahu pesawatnya di-cancel, ia malah marah-marah dan kecewa. Ya, memang tidak ada yang terlalu besar ataupun kecil untuk luput dari tangan Allah yang mengatur ya Bu. Sering kita tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Kita mengatakan dengan kata-kata kebetulan pesawat saya di-cancel ataupun delay. Padahal seringkali kita tidak menyadari adanya campur tangan Allah ya Bu. Ya, campur tangan Allah dikatakan, ya, tanpa campur tangan Allah itu seperti dikatakan tak seekor burung pun akan jatuh ke tanah. Seperti dikatakan dalam Matius 10:29-31, tidak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Maka bila Allah mengatur segala keadaan burung pipit, betapa Ia lebih lagi mengendalikan keadaan-keadaan dalam hidup kita ya.
kita seringkali tidak mengerti apa yang Allah sedang kerjakan. Dia tidak bekerja seperti anggapan kita atau seperti apa yang kita pikirkan. Kita berpikir dia tidak melindungi kita dari kesakitan dan kekecewaan, padahal semua ada di dalam kekuasaannya. Kita harus memahami bahwa ada dua saran dalam pemeliharaan Allah, yaitu demi untuk kemuliaannya dan demi untuk kebaikan umatnya. Ia telah merancang maksudnya yang kekal, sehingga kemuliaan dan kebaikan itu terikat bersama-sama. Ia tidak pernah mengejar kemuliaannya dengan mengorbankan kebaikan umatnya. Demikian juga ia tidak pernah memberi kebaikan pada kita dengan mengorbankan kemuliaannya. Ia telah merancang maksudnya yang kekal, sehingga kemuliaan dan kebaikan terikat erat bersama-sama. Jika kita ingin belajar pada Allah di dalam keburukan yang kita alami, kita harus membuka hati kita untuk percaya. Seperti halnya Allah tidak akan membiarkan suatu pun mengambil kemuliaannya. Demikian juga Allah tidak akan membiarkan apapun merusakkan kebaikan yang sedang dikerjakannya di dalam kita dan untuk kita. Jadi Allah dapat dipercaya, ya Bu. Apalagi tujuannya, terutama untuk kebaikan umat ciptaannya dan demi kemuliaannya. Ya, pemeliharaan Allah dengan jelas menyatakan bahwa kita dapat mempercayai Allah, dan Allah memang memperhatikan kita. Ia bukan melakukannya hanya sekali-sekali saja, tetapi terus-menerus. Ia mengatur segala urusan dalam hidup kita. Kegiatan Sang Pencipta tidak putus-putusnya. Ia membimbing dan mengatur segala peristiwa, keadaan, dan mengerahkan segala sesuatu kepada tujuan yang telah ditetapkannya untuk kemuliaannya. Jadi Allah tidak hanya menciptakannya, ya Bu Juli, tetapi ia juga terus memelihara apa yang telah diciptanya. Tetapi Bu Juli, seringkali kita dalam kesusahan dan penderitaan yang kita alami, kita sering fokus pada penderitaan yang kita alami. Bagaimana seharusnya kita bersikap, ya Bu? Ya. Memang kita seringkali tidak melihat pemeliharaan Allah dan perhatiannya yang terus-menerus, serta kasihnya yang dilaksanakan demi kepentingan kita. Kita malah fokus pada penderitaan yang menimpa kita. Padahal pada saat seperti inilah kita harus mengambil sikap kita berdasarkan iman pada janji-janji kasih Allah yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus percaya pada janji kasih-Nya. Seperti dikatakan Daud dalam Mazmur 31 ayat 22, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Tadi Bu Juli dikatakan ada dua sasaran pemeliharaan Allah, yaitu untuk kemuliaannya dan kebaikannya. Tetapi kita seringkali tidak mengerti dan menyalahkan Allah bila hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kita berkata, mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya, sedang orang lain tidak? Ya. Di saat mengalami kepedihan, kesakitan, dan kesusahan, kita mudah sekali menyalahkan Allah. Kita tidak bisa menerima kemahakuasaannya dan kebaikannya di dalam kesusahan pribadi yang kita alami. Padahal di dalam Yesaya 55 dikatakan, jalan-jalannya lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Seringkali kita tidak mengerti bahwa di dalam penderitaan yang kita orang-orang percaya alami berada dalam kendali Allah dan memiliki makna dan tujuan di dalam rencana Allah. Ia membiarkan kita mengalaminya demi kemuliaannya dan kebaikan kita. Kita lihat dua sasaran ini selalu berada
dalam keselarasan satu sama lain. Ia telah merancang maksudnya yang kekal, sehingga kemuliaannya dan kebaikan umatnya terikat erat bersama-sama. Ia juga memberikan kekuatan ilahi untuk menanggung duka cita atau kesusahan yang kita hadapi. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita ya Bu Juli. Di dalam penderitaan kita bahkan memberi kekuatan ilahi dalam menanggung penderitaan atau duka cita yang kita alami. Ya, kita tidak menanggung sendirian. Allah menyediakan kebaikan dan kasih karunia bagi kita pada masa kesusahan. Apapun penyebab kesusahan itu, Allah menempuhnya bersama kita. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tanggung jawab kita, mau percaya kepadanya, maka dengan pertolongan Roh Kudus, di tengah-tengah kesusahan kita mampu berkata, saya percaya akan kasih setiamu. Engkau akan memelihara saya dalam apapun kesusahan yang saya hadapi dan tidak meninggalkan saya sendirian. Nah, sampai di sini dahulu bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Saya Julie mohon pamit. Dan saya Lydia mohon undur diri. Sampai Tuhan jumpa. memberkati. Tuhan berkati.